Halo teman-teman semua, puji Tuhan, channel ini udah kembali lagi. Kayaknya kalau video gini gue agak bingung ya, apakah mesti senang atau sedih. Tapi satu hal yang gue percaya bahwa ini semua boleh kembali channel ini karena teman-teman semua, karena doa kalian semua. Dan juga gue percaya bahwa Tuhan masih baik sama gue, mau mengizinkan channel ini boleh kembali lagi. Dan gue bersyukur banget gue punya teman-teman, punya Anjay Team, dan juga punya follower, subscriber yang sangat-sangat mendukung gue secara pribadi. Bahkan ada yang nge-DM, ada yang komen, bahkan ada, itu pun kejadiannya itu menurut gue bisa gue lewatin juga tidak lepas karena support dari teman-teman semua. Ada instastory juga ngasih semangat dan bikin kita video. Jadi kejadian itu adalah sebetulnya ini kali pertama channel gue dihack gitu. Jadi sebelumnya gue belum pernah ngalamin hal ini, dan kejadian itu di tanggal 4 ya San ya? Tanggal 4 September itu hari Jumat. Jadi hari Jumat pagi, Jumat subuh tepatnya jam 5:30 Pedro di grup WhatsApp kita ngasih info bahwa channelnya Utap dihack. Cuman karena di grup lumayan sering bercanda, jadi gue pikir kayak si Pedro mungkin bercanda. Jadi waktu itu ketika gue Pedro ngechat jam 5, gue baca setengah 6. Cuman karena gue masih ngantuk banget, jadi gue kayak udahlah, gue cuma cek notif doang, besok gue nggak balas. Nah sekitar jam 6, jam setengah 7 Utap balas waduh dengan komen gitu di WhatsApp, di grup WhatsApp. Terus gue langsung kayak notif siapa nih. Gue kebangun lagi, terus gue ngecek, ternyata Utap ngomong kayak gitu. Dan gue langsung mikir kayak ternyata kayak betulan nih kasusnya nih. Singkat cerita, di saat itu juga gue langsung nge-close aplikasi WhatsApp gue langsung lari ke aplikasi YouTube. Di saat gue mau buka YouTube, ternyata akun YouTube gue sudah ke logout. Habis itu gue langsung buka Gmail, aplikasi Gmail gue juga udah ke logout, Creator Studio gue juga udah ke logout. Habis itu juga gue buka Google Chrome, akun gue di Google Chrome juga udah ke logout. Jadi semuanya udah ke logout semua, intinya begitu. Pas itu gue cuma mikir begini, setahu gue tuh channel YouTube gue dan semua perangkat Google gue itu gue bikin double verifikasi menggunakan nomor telepon. Tapi ini gue kok nggak dapat notif, tiba-tiba semua akun Google gue udah ke logout semua. Itu gue juga bingung banget sih. At the end, gue langsung chat Utap, kayaknya channel gue juga kena hack nih gitu. Dan gue saat itu juga gue buka channel Utap, memang sudah keganti. Channel Utap, channel Indira sudah keganti dengan sebuah brand. Gue gak perlu sebutin, tapi teman-teman mungkin tahu. Di si brand ini yang menggunakan akunnya Indira, gue dan Utap untuk mempromosikan produknya dengan cara live streaming gitu. Nah, ketika gue laporan ke Utap, terus gue akhirnya coba untuk sign in email gue lagi di akun Google gue menggunakan password yang sama. Ketika gue masukin password bisa, tapi ketika gue masukin gue masukin email, pas gue mau login email gue udah masukin email gue bisa, tapi pas gue masukin password gue, ternyata password gue sudah diganti sama si pihak hackernya. Dan juga pas gue untuk mencoba masuk menggunakan nomor telepon atau verifikasi nomor telepon gak bisa, karena nomor telepon yang nyangkut di email gue sudah diganti juga dengan si pelaku hackernya gitu. Nah di hari Jumat itu gue cuma mikir kayak ada apa lagi nih kan, nih masalah hidup gue nih kayak ada aja nih gitu. Dibilang stres enggak sih, tapi lebih ke arah bingung dan dibilang panik enggak, tapi gue lebih ke arah pusing sama mencoba menebak-nebak keadaannya gitu. Kok bisa dan kok bisa gitu. Akhirnya hari Jumat itu gue bangun, gue pagi gue berdoa dulu. Selesai gue berdoa, gue berangkat ke kantor juga buat ketemu Utap, karena Utap minta gue buat datang. Ketika gue datang, gue cuma bilang sama Utap, gimana ya, aman ya, all good ya kan. Walaupun gue tahu sebetulnya juga kita semua hatinya sedang tidak baik gitu, karena ya gimana ya, gue nggak bisa bohong, sisi manusiawi gue juga nggak bisa munafik. Itu cukup bikin gue ngedown juga gitu. At the end, kita akhirnya di hari Jumat itu coba untuk gimana ya caranya supaya tim YouTube bisa bantu kita dengan regulasi, dengan ketentuan yang ada gitu. Akhirnya coba hubungin orang Google, hubungin orang YouTube yang ada di Singapura dan juga yang di California. At the end, di hari Sabtu itu intinya channel gue itu masih ada Bang Pin ya. Di tanggal 4 itu di hari Jumat channel gue masih ada, tapi gue tidak punya akses buat masuk ke channel gue. Sedangkan Indira dan Utap itu channelnya sudah diganti nama dan video-videonya sudah diganti, di private, dibikin jadi live streaming sama si pelaku hacker ini. At the end, lanjut ke cerita tadi. Hari Jumat gue pulang, selesai kita discuss dan coba minta bantuan sama orang Google dan orang YouTube. Sabtunya itu dapat feedback, dapat kabar baik dari orang itu. Sabtunya kita dapat kabar baik dari tim YouTube dan tim Google bahwa channel kita kemungkinan besar bisa balik, tapi tidak tahu waktunya kapan. Dan di hari Jumat itu kita sekalian announcement ke anak-anak ya, bahwa kita
terakhir kerja. Dan mungkin teman-teman ada nonton video juga di channelnya Utap, itu dimana ya kalau teman-teman pengen ngeliat gue nangis, ngeliat Utap nangis dan semua anak-anak nangis karena keadaannya cukup sensitif, maksudnya cukup ngena banget. Itu di hari Jumat itu selesai gue ketemu sama Utap bilang kayak kita mesti meeting. Cuma waktu itu gue nggak tahu Utap pengen meeting apa. Ternyata dia meeting menginfokan bahwa Anjay Tim harus dirumahkan dulu atau dibilang ya, dijeda dulu lah, di pause dulu kerjanya karena channel Utap juga lagi tidak ada gitu. Ya di hari Jumat itu kita sedih-sedihan, kita hari terakhir buat ketemu sama anak-anak yang lain. Sekalian kita juga pergi main bowling ya San ya. Kita pergi main bowling dan sekalian makan bareng gitu loh. Nah lanjut ke cerita gue. Di hari Sabtu itu kita dapat kabar baik dan feedback baik dari tim YouTube bahwa channel kita kemungkinan bisa balik, tapi masih diupayakan, masih diusahakan. Akhirnya berjalan waktu, Sabtu kita tetap keep update sama tim YouTube. Sabtu itu gue pagi-pagi bangun itu gue ngeliat channel gue itu ternyata sudah diganti namanya. Yang tadi namanya Bang Pin jadi nama si perusahaan yang ngebajak ini. Dan juga tiba-tiba muncul live streaming di channel gue. Dan banyak yang nge-DM gue, banyak yang tanya sama gue, "Bang, kenapa lo live streaming, Bang? Kan lo gak pernah live streaming." Dan saya cuma bilang itu bukan saya yang live streaming. Saya juga tidak tahu tuh akun siapa, perusahaan mana yang ngebajak akun saya. Cuman akhirnya yang jadi minusnya adalah memang banyak yang unsubscribe channel gue. Mungkin yang unsubscribe itu adalah yang tidak follow Instagram gue, karena di Instagram gue sangat jelas untuk mengutarakan bilang channel gue lagi dibajak. Nah karena yang di YouTube mungkin tidak follow Instagram gue, alhasil ketika ada notif live streaming mereka bingung kayak, ini siapa nih, gue kayak nggak subscribe nih channel tapi tiba-tiba ada live streaming langsung di unsubscribe. Akhirnya tuh terakhir tuh subscriber gue dari 375 sekarang jadi 366 ya. Terus sekitar 86 sampai 8 ribuan kalau nggak salah. Tapi it's okay, nggak jadi masalah buat gue karena gue pun juga kalau di posisi mereka juga pasti akan kaget dan mungkin akan klik tombol unsubscribe karena gue ngerasa asing dengan channel yang gue nggak kenal ini. Nah di hari Sabtu dapat feedback, cuman kita belum tahu kapan selesainya. Terus berjalan waktu sampai hari Minggu dengan kondisi keadaan channel nama Bang Pin udah nggak ada ya, cuman ada nama si perusahaan yang ngebajak itu. Sabtu, Minggu, and then nah di tanggal 9-nya jadi kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah di hari Rabu itu pas gue lagi di Anjay sama Utap, ternyata kita dapat info, ternyata channelnya sudah bisa di reset password. Tim Google, tim YouTube sudah memberikan akses buat kita bahwa ya memang lo yang punya akun dan lo berhak buat dapetin akun lo lagi. At the end di tanggal 9 itu channel gue sama channel Utap udah comeback nih, udah balik nih. Wah udah selebrasi, udah senang-senangan. Wah channel kita balik nih, wah puji Tuhan, alhamdulillah segala macam udah teriak-teriakan. And then di tanggal 9 itu hari Rabu pulang lah nih kan. Gue pulang lumayan malam lah, sekitar jam 10 jam 11 dari Anjay. Dari kantor gue pulang lumayan malam karena menghindari ganjil genap juga waktu itu. Gue pulang agak malam, terus cuman ya udah pas itu channel balik sama Utap, gue langsung ganti password. Utap ganti password, gue ganti password. Terus gue pulang sampai rumah nggak ada feeling apa-apa lah gitu. Terus malam juga tidur, tapi gue udah nggak ngecek YouTube karena udah capek banget. Yang penting gue pikir udah gue ganti password, channel udah balik, udah aman lah. Gue pulang pagi-pagi di hari Kamis, tiba-tiba dia nge-DM saya. Gue lupa namanya siapa tuh ya. "Bang, channel lu kemana? Kok udah ketik Bang Pin nggak muncul?" Gue bilang ada lagi nih masalah nih hari ini. Gue bilang tanggal 10 nih udah hilang, dibalikin nggak ada lagi nih ya nggak. Terus gue akhirnya ketika gue bangun, gue langsung ambil handphone, gue buka aplikasi YouTube gue ketik Bang Pin. Tapi posisinya itu akun gue masih ada tuh, gue ketik Bang Pin tapi udah nggak ada namanya. Jadi akunnya itu nyatu cuma akun Gmail di handphone gue, tapi akun YouTube-nya udah nggak ada. Gue ketik Bang Pin nggak ketemu. Terus gue ketik di Google Chrome Bang Pin versi desktop, di Google Chrome juga nggak ada. Terus gue cek di Creator Studio, tiba-tiba udah ke-logout juga. Ternyata gue awalnya panik tuh, kenapa ya kok channel gue kehapus atau kena suspend. Kalau kena suspend kesalahan gue di mana gue juga nggak tahu. Kalau dihapus juga gue nggak tidak merasa hapus channel gue. Ya nggak mungkin gue segoblok itu untuk menghapus channel gue ya. Terus gue bilang mau tap channel gue hilang atau di suspend gimana ya? Coba kesini dulu. Akhirnya gue berangkat ke kantor. Pas di kantor kita selidikin, ternyata channel gue kena suspend yang membuat dari tanggal 10 sampai sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 15. Dari tanggal 10 sampai tanggal 15 September channel gue tuh kena suspend. Apa suspend? Channelnya tiba-tiba dinonaktifkan. Jadi YouTube itu berhak untuk menonaktifkan channel YouTube ketika mereka ngerasa ada yang aneh dengan si penggunanya ini. Nah, gue akhirnya coba tanya orang YouTube-nya lagi yang di Singapura sama Indonesia, gimana kenapa channel gue kena suspend sedangkan gue tidak pernah melakukan pelanggaran. Nah, ternyata si hackernya ini pas ngebajak channel gue, mereka melanggar aturan atau rules atau policy yang ada di YouTube. Atau regulasi di YouTube itu mereka langgar dengan live streaming. Akhirnya impact-nya kenanya gue kena suspend. Jadi sebetulnya YouTube nge-suspend channel gue untuk menyelidiki benar nggak nih
kalau yang melanggar bukan si Melvin tapi si pihak hackersnya atau si pihak yang ngebajaknya ini. Akhirnya dari tanggal 10 sampai tanggal 15 channel gue disuspend. Channel gue nggak ada, dinonaktifkan. Jadi kalau kalian search juga nggak ada. Terus gue nggak bisa upload, gue nggak bisa ngecek channel gue juga. Akhirnya gue bikin channel kedua namanya Taki Spin, ya San ya. Akhirnya bikin Taki Spin itu channel kedua gue, channel buat backup. Jadi teman-teman juga di subscribe channel Taki Spin ya di sebelah sini. Itu channel backupan gue yang nanti akan gue isi dengan konten-konten vlog atau konten-konten lain yang pasti adalah konten behind the scene kalau gue lagi mau syuting makanan. Balik ke topik. At the end 10 sampai tanggal 15 channel gue nggak balik lah, ke suspend intinya gitu. Gue nggak punya akses buat masuk ke YouTube gue. Tapi Gmail, AdSense gua sama Google Drive gua masih ada. Lanjut tadi baterainya lobet, mohon maaf teman-teman. Tadi nyampe di masalah. Nah, jadi yang masih nyangkut adalah channel YouTube gua, akun Google email, Drive dan juga AdSense AdSense udah balik atau masih ada, tinggal YouTube-nya doang. Akhirnya sampai tanggal 15, tiba-tiba di tanggal 14 malam itu gue dapet info ternyata channel gue sudah kembali. Jadi suspendnya sudah diangkat atau dicabut dari YouTube. Jadi memang dari tanggal 10 sampai tanggal 13 atau 14 itu gue tetap keep in touch atau tetap ngobrol sama tim dari YouTube support buat ngebantu channel gue supaya suspendnya dicabut. Karena gue menjelaskan bahwa channel gue tidak melakukan kesalahan. Secara pribadi gue tidak melakukan kesalahan dan gue nggak pernah kena strike sebelumnya. Dan gue rasa memang strike-nya itu atau sanksinya itu, suspendnya itu kena pas lagi si pembajaknya itu melakukan live streaming. Jadi sekarang channel sudah balik, puji Tuhan. Kalian lagi nonton di channel Bang Pin, bukan di Taki Spin. Dan ya di tanggal 14 malam channel sudah kembali. Gue langsung ganti foto, langsung ganti channel art gue langsung publish lagi semua video-video gue yang seperti private sama si yang pembajaknya. Puji Tuhan juga videonya nggak ada yang dihapus, foto-foto juga nggak ada yang dihapus, jadi masih aman banget ya. Teman-teman kalau kangen bisa cek video-video sebelum ini yang di bawah ini nih. Di bawah sini kalian bisa tonton banyak banget video-video yang udah gue upload sebelumnya. Jadi thank you sekali lagi teman-teman yang udah support, yang udah doain, yang udah mendukung Bang Pin, Indira, Utap dan semua tim Anjay Family, Alika juga terima kasih. Gue percaya bahwa kalian semua ngelakuin itu karena kalian sayang sama kita. Gue berdoa semoga teman-teman semakin sehat, semakin sukses, diberkahi dengan kelimpahan dan damai sejahtera. Jadi silakan subscribe lagi channel saya ya, jangan dia subscribe, kesian saya ya. Boleh di subscribe lagi ke channel Bang Pin. Balik lagi nanti kita akan upload video tiap hari lagi seperti biasa. Dan ada 2 konten yang udah gue persiapin sama tim buat gue upload di channel Bang Pin. Videonya apa, kontennya apa, tungguin aja. Yang dimana nih kontennya bakal fresh. Belum ada food blogger Indonesia yang bikin konten ini. Dan ini masih manis banget pokoknya. Jadi thank you buat supportnya. Ini video gue buat teman-teman semua dengan hormat, dengan rasa sukacita yang luar biasa dari hati gue. Dan silakan komen di bawah mungkin nextnya kita makan apa lagi ya. Karena gue kangen walaupun lagi PSBB ya, nggak bisa makan jauh-jauh. Jadi ya udahlah ya, komen di bawah makanan artis mana ataupun tempat makan mana yang bisa Bang Pin cobain atau Bang Pin mesti review. Jadi thank you sekali lagi, jangan lupa klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi, jangan cuma buat nge-head, dan pastikan klik tombol subscribe lagi supaya kalian nggak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. Come back please, keep squad, we can do it, we strong together. Oke, just pokoknya jangan lupa buat stay positif, stay awesome, bye bye.